Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Singkat waktu, boleh kita langsung saja? Monggo, Mbak. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini tidak ada cara khusus ya untuk mengidentifikasi kasus-kasus. Hanya saja saya setiap ada permasalahan yang terjadi di sekolah kami, saya selalu berusaha memahami dulu atau mempelajari dulu permasalahannya itu seperti apa. Kemudian saya menyimpulkan permasalahan itu supaya nanti saya bisa dengan mudah mencari solusinya. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya sih saya meminta pendapat kepada Dewan Guru atau Bapak Ibu Guru di sekolah kami dengan segala pertimbangan, dengan sudut pandang rasa kepedulian juga. Yang penting tidak merugikan siapapun, terutama bagi siswa. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, saya harus berpikir jernih ya, tidak menanggapi suatu permasalahan itu dengan emosional. Kemudian saya harus memikirkan juga dampak positif maupun negatifnya. Kemudian tetap saya selalu meminta pendapat para Dewan Guru, sehingga saya nantinya bisa mengambil keputusan itu benar-benar lebih mengutamakan kepentingan bersama. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama sih, saya harus mengidentifikasikan dulu kasusnya itu seperti apa. Kemudian saya mencari pihak-pihak yang terlibat, itu siapa saja. Kemudian yang ketiga, saya mencari atau mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan itu. Jadi yang relevan lah dengan permasalahan itu seperti apa. Kemudian menyimpulkan permasalahan itu, dan terakhir baru bisa menentukan solusinya seperti apa. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berkaitan dengan hati, kan itu saya seandainya memutuskan ini ada rasa kasihan, padahal saya harus mengambil keputusan itu. Jadi kemudian kadang ada perbedaan pendapat. Jadi keputusan saya, tapi ya tetap untuk hasil akhirnya yaitu kita benar-benar diskusikan dan mana yang terbaik nantinya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau untuk jadwal tertentu saya tidak punya, hanya saja saya melihat permasalahannya itu, misalkan memang kalau sudah bisa diselesaikan pada saat itu, ya saya selesaikan. Seandainya permasalahan itu lebih rumit, yang harus melibatkan wali murid atau pihak-pihak tertentu, itu baru saya meminta, misalkan guru kelas berapa yang punya masalah seperti itu, saya minta dijadwalkan baru untuk, sehingga nanti kita diskusi bersama dengan pihak-pihak yang terkait itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sharing ke teman sejawat, kalau saya KS ya dengan KS mungkin yang lebih berpengalaman dari saya. Jadi kemudian yang kedua ya sharing dengan Bapak Ibu Guru. Langkah yang kedua ya, jadi meminta pendapat Bapak Ibu Guru gitu aja. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat
bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke, karena ini yang dimaksud dengan dilema etika itu kan memang sulit untuk memutuskan nih, karena benar lawan benar ya. Iya, Jadi betul. sama-sama menunjukkan nilai kebajikan. Jadi sebagai seorang pemimpin saya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi benar-benar saya pertimbangkan. Kalau saya sudah yakin dengan apa yang mau saya ambil, baru saya ambil keputusan. Sehingga apa yang saya putuskan nanti itu tidak merugikan semua pihak. Gitu. Ya, kehati-hatian dalam mengambil keputusan.